Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan drakor yang berjudul My Sweet Mobster, part 6. Sejun akhirnya pergi ke tempat Eunha. Saat turun dari mobil, ia mendengar suara Eunha berteriak. Ia pun langsung mencarinya. Di sana ia melihat Eunha yang sedang memeluk Jak Sajang yang bersimbah darah di kepalanya. Saat itu juga Ko Yang Hee muncul di hadapan Sejiwon dan langsung mengeluarkan pisau. Tetapi dengan cepatnya, Sejeon memukul balik Ko Yang Hee sampai babak belur dan tidak berdaya. Polisi pun datang. Mereka langsung membawa Sejeon dan Ko Yang Hee ke kantor polisi. Di sana mereka menganggap bahwa Sejeon juga terlibat dalam kejahatan. Tidak lama Jak Sajang datang. Ia menceritakan kronologi yang sebenarnya dan mengatakan jika Sejeon membantu dirinya. Setelah itu, Sejeon dibolehkan untuk pulang. Sedangkan Ko Yang Hee harus tetap tinggal di kantor polisi. Saat akan pulang, Jak Sajang tidak kuat menahan emosi. Ia sangat marah pada Sejiwon. Jak Sajang mengatakan jika Eunha bisa saja diculik bahkan dibunuh dan menyalahkan Sejeon yang tidak bisa melindungi Eunha. Saat keluar dari kantor polisi, ayahnya Seo Tae-pyung ada di sana. Namun tiba-tiba Eunha datang dan langsung menghampiri Sejiwon sambil menanyakan kondisinya. Jak Sajang yang masih ada di sana segera mengajak Eunha untuk pergi. Sejeon juga meminta Eunha untuk tidak mengikuti dirinya. Ayahnya Sejeon yang melihat itu ia meminta agar Sejeon kembali padanya, tetapi Sejeon hanya terdiam. Setelah itu, Sejeon pergi meninggalkan Eunha tanpa penjelasan apapun. Ternyata Sejeon tidak pulang ke rumah, tetapi ke kantor. Eunha yang berkali-kali menghubungi pun tidak dijawab. Keesokan harinya, saat makan bersama, Eunha diminta untuk tinggal bersama Kumiho untuk sementara waktu, sampai kondisi di perusahaan sudah stabil. Saat di kantor, Sejeon bercerita pada Jae-soo jika ia hanya ingin hidup biasa seperti orang lain. Tetapi ia tidak yakin apakah bisa menangani masalah yang terjadi saat ini atau tidak. Tetapi Jae-soo terus menyemangati Sejiwon. Ia mengatakan jika Sejiwon pasti mampu menghadapi dan menyelesaikan ini semua. Setelah itu, Sejiwon menelpon Lee Kang-gil. Ia meminta untuk menemuinya nanti malam. Lee Kang-gil adalah tangan kanan ayahnya juga. Malam pun tiba. Mereka bertemu di suatu tempat. Sejiwon menanyakan di mana buku kas taktis ayahnya. Tetapi Lee Kang-gil enggan memberitahu. Lalu Sejeon juga menanyakan padanya kenapa mau menjadi tangan kanan ayahnya, padahal ia mudah saja digantikan oleh orang lain. Sejeon juga bertanya kenapa Lee Kang-gil tidak mau bekerja di Rusa House, padahal itu tidak akan membuatnya sulit. Tetapi Lee Kang-gil malah menyuruh Sejeon untuk menyerah saja pada ayahnya. Namun Sejeon menolak, karena ia berpikir jika masih ada yang harus ia lindungi. Sejeon juga meminta Lee Kang-gil untuk menghubungi dirinya jika ia berubah pikiran dan akan bekerja di Rusa House. Keesokan harinya di kantor, Sejeon melakukan rapat. Karena banyak pegawai yang mengundurkan diri, maka ia meminta untuk mengirimkan pegawai dari kantor pusat agar tetap bisa memproduksi produk tepat waktu. Dan Sejeon meminta untuk mengurangi pesanan untuk saat ini. Lalu Sejeon juga meminta Jae-soo untuk tidak lupa melakukan kontrol kualitas dan memeriksa semua keluhan yang masuk. Sejeon sedang mengusahakan agar semuanya kembali seperti semula. Sementara itu, Eunha dan Yena diam-diam merencanakan sesuatu. Dan Hongki membantunya. Setelah itu mereka pergi ke rumah Sejiwon diam-diam untuk membuat video di studio Eunha. Namun setelah mereka membuat video dan berniat untuk pulang, Sejiwon datang dan mereka pun kaget. Lalu Hongki berusaha untuk menjelaskan pada Sejiwon tentang apa yang telah Eunha dan Yena lakukan. Hongki pun segera mengajak Yena pergi, sedangkan Sejiwon meminta Donghui untuk mengantar Eunha pulang. Tetapi Sejiwon berubah pikiran. Ia sendiri yang akan mengantar Eunha pulang. Saat itu juga Eunha meminta penjelasan kenapa Sejiwon terus-terusan menyuruhnya untuk pergi. Apakah ia tidak mau menemui Eunha lagi atau bagaimana? Eunha pun sangat marah pada Sejiwon. Namun Sejiwon diam 1000 bahasa. Ia terus mengajak Eunha untuk pergi. Tetapi Eunha tidak mau. Eunha terus mengatakan bahwa ingin selalu bersama Sejiwon. Akhirnya Sejiwon luluh dan berhubungan baik lagi dengan Eunha. Tetapi Sejiwon tetap mengantarkan Eunha ke rumah Kumiho agar tetap aman. Saat di mobil, Sejeon memberikan kalung yang waktu itu ia beli untuk Eunha, namun belum sempat diberikan. Dan Eunha pun merasa senang. Setelah mengantarkan Eunha, Sejeon mendapat telepon dari Lee Kang-gil. Ia memberitahu jika buku yang Sejiwon cari ada di brankas kantor minuman keras Sang-nam dan memberikan kata sandinya. Pagi itu, saat Sejeon sampai di kantor, ia mendengar beberapa orang membicarakan soal video Yena yang viral. Ternyata di video itu, Yena bersama Eunha sedang memakan sosis milik perusahaan Rusa House yang dibuat menjadi tang-tangan. Lalu video itu diikuti banyak orang. Sejeon pun mencoba menontonnya dan yang ia sangat senang melihatnya. Sementara itu Ko Yang Hee sudah bisa bebas, tetapi dengan jaminan.
Ko Yang Hee harus memakai gelang kaki elektronik 24 jam. Tetapi jika Ko Yang Hee kabur atau tidak merespon panggilan, Ko Yang Hee akan ditangkap kembali. Saat keluar dari penjara, Ko Yang Hee memikirkan dirinya yang tidak pernah dianggap oleh Choi Tae-pyung. Ia merasa dendam padanya. Di saat yang bersamaan, Jae-seo mendapat panggilan dari Choi Tae-pyung. Lalu ia pergi menemuinya. Di sana Choi Tae-pyung memberikan ancaman, jika Seo Ji-won tidak kembali padanya, ia akan membunuh Seo Ji-won. Saat mendengar itu, Jae-seo langsung berlutut dan memohon agar Choi Tae-pyung tidak lagi mengganggu Seo Ji-won. Dan Jae-seo meminta agar dirinya saja yang dibunuh. Malam itu juga, Seo Ji-won menelepon Jak Sajang. Ia memberitahu jika dirinya pergi ke tempat minuman keras Sang-nam, milik ayahnya. Ia akan mengambil buku besar dengan rekening rekayasa yang akan menghancurkan Choi Tae-pyung. Ia juga meminta agar Jak Sajang membawa polisi. Jak Sajang yang mendengar itu sangat kaget. Ia segera pergi dan menyuruh timnya menghubungi polisi untuk membantu. Seo Ji-won pergi seorang diri. Saat ia membuka pintu, di sana terlihat ada Choi Tae-pyung bersama anak buahnya. Yang lebih mengejutkannya, Jae-seo juga ada di sana, tetapi dalam keadaan terluka dan digantung. Choi Tae-pyung memberikan buku itu pada Seo Ji-won, tetapi Seo Ji-won meminta agar Jae-seo dilepaskan. Namun Choi Tae-pyung memberikan pilihan. Jika Seo Ji-won kembali padanya, maka Jae-seo akan dilepaskan. Tetapi jika tidak, Seo Ji-won harus membunuh Jae-seo. Saat itu juga Jae-seo kembali dipukuli oleh anak buahnya Choi Tae-pyung. Lalu Seo Ji-won menghampirinya. Ia juga akhirnya dipukuli oleh anak buahnya ayahnya. Namun ia mengatakan pada ayahnya bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan apapun yang ayahnya inginkan. Saat dalam perjalanan menuju tempat minuman keras Sang-nam, Jak Sajang mendapat kabar bahwa Ko Yang Hee juga pergi ke sana. Ternyata Ko Yang Hee pergi ke sana untuk balas dendam pada Choi Tae-pyung. Di dalam, terlihat Seo Ji-won sedang dipukuli habis-habisan oleh anak buah ayahnya. Lalu ayahnya terlihat menghampiri Seo Ji-won dan masih membujuknya. Saat itu juga Ko Yang Hee masuk dengan wajah yang penuh amarah dan dendam pada Choi Tae-pyung. Ia mencoba untuk membunuh Choi Tae-pyung dengan pisau, tetapi Seo Ji-won menghalanginya dan membiarkan tubuhnya terluka. Ayahnya terlihat kaget dengan apa yang dilakukan Seo Ji-won. Saat itu juga Jak Sajang datang dan mencoba untuk melerai. Beruntungnya polisi pun segera datang. Jak Sajang juga terlihat sangat kaget ketika melihat Seo Ji-won sudah tak sadarkan diri. Sedangkan ayahnya dan Lee Kang-gil hanya terdiam melihat Seo Ji-won. Seo Ji-won pun dibawa ke rumah sakit. Di sana sudah ada Eun-ha dan yang lainnya. Mereka terlihat sangat panik dan histeris melihat keadaan Seo Ji-won. Operasi pun dilakukan. Mereka hanya bisa menun dengan rasa cemas. Setelah beberapa saat, operasi telah selesai dilakukan. Namun Seo Ji-won masih dalam keadaan koma. Dan dokter tidak bisa memastikan kapan Seo Ji-won bisa sadar. Akhirnya Eun-ha meminta agar Jae-seo dan yang lainnya pergi bekerja. Biarkan Eun-ha yang menjaga Seo Ji-won. Begitu juga dengan Jak Sajang. Ia pergi untuk menginterogasi Choi Tae-pyung, tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan Jak Sajang. Ia malah menanyakan keadaan Seo Ji-won. Keesokan harinya, Jae-seo datang ke rumah sakit. Ia membawa semua barang-barang yang diminta oleh Eun-ha. Setelah itu Eun-ha menitipkan Seo Ji-won pada Jae-seo, karena Eun-ha akan pergi keluar untuk membeli sesuatu. Saat Jae-seo menemui Seo Ji-won, ia salah fokus pada uban yang ada di rambut Seo Ji-won. Ia mencoba untuk mencabutnya tetapi gagal. Berkali-kali Jae-seo melakukannya, namun ubannya itu masih belum berhasil dicabut. Tiba-tiba saja Seo Ji-won mengatakan sakit dengan mata yang masih tertutup. Ternyata ia sudah sadar. Jae-seo yang melihat itu sangat kaget dan langsung berteriak dengan girangnya. Eun-ha yang baru datang pun dibuat kaget, karena Seo Ji-won sudah sadar, bahkan sudah bisa beranjak dari kasur. Eun-ha langsung memeluknya dengan erat. Semua orang diberi kabar jika Seo Ji-won sudah sadar, dan mereka sangat senang mendengarnya. Jak Sajang yang sedang menginterogasi Choi Tae-pyung mendapat kabar itu. Lalu Jak Sajang juga memberitahunya. Choi Tae-pyung terlihat lega ketika mendengar Seo Ji-won sudah sadar. Ia juga meminta interogasinya dimulai, padahal sebelum-sebelumnya ia enggan berbicara sedikit pun. Setelah itu, Jak Sajang mengunjungi Seo Ji-won di rumah sakit. Ia memberitahu Seo Ji-won jika ayahnya mengakui semua kejahatannya dan mau berbicara setelah mendengar Seo Ji-won sadar. Seo Ji-won pun menanyakan keberadaan ayahnya. Ternyata ayahnya sudah di lapas. Keesokan harinya, Seo Ji-won mengunjungi ayahnya di lapas. Lalu ia meminta maaf atas semua perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak pernah menjadi anak yang ayahnya inginkan. Seo Ji-won juga mengatakan jika Choi Tae-pyung bukan ayah yang ia inginkan. Tetapi Seo Ji-won masih ingin bertemu dengan ayahnya suatu saat nanti dengan situasi yang berbeda dan ingin melakukan tugasnya sebagai anak. Namun Choi Tae-pyung mengatakan jika hari ini menjadi kali terakhir ia bertemu dengan Seo Ji-won. Ia tidak mengharapkan apapun lagi dari Seo Ji-won. Dan juga Choi Tae-pyung mengatakan jika Seo Ji-won bukan lagi anaknya. Keesokan harinya, anak Kumiho dan Young berulang tahun. Mereka semua merayakannya. Di tengah-tengah acara, Seo Ji-won gagal fokus dengan Eun-ha yang menggendong anaknya Young.
Ia terus memandangnya sambil berkhayal. Sejun pun tak berhenti tersenyum sampai akhirnya ia digotong oleh anak buahnya. Setelah itu mereka melanjutkan acara dengan makan bersama. Keesokan harinya, saat Sejun menemani Eunha di studio, ia tiba-tiba membicarakan Kumiho dan Young yang terlihat sangat bahagia setelah menikah. Ternyata Sejun berniat untuk melamar Eunha dan mengajaknya menikah. Namun Eunha terlihat sangat sibuk sehingga membuat Sejun sulit untuk mengatakannya. Bahkan saat sedang melakukan rapat di kantor pun, Sejun terus memikirkan Eunha. Ia menyesal karena dulu sempat mengatakan tidak ingin menikah muda pada Eunha. Sejun menjadi sangat tidak fokus pada saat rapat. Bahkan anak buahnya pun heran melihat sikap Sejun. Tidak lama Sejun pamit untuk pulang. Ternyata ia pergi menemui Eunha yang sedang bermain dengan anak-anak. Di sana Sejun terus memandang Eunha sambil mengingat semua hal yang telah ia lalui bersama. Setelah itu, Sejun dan Eunha pergi untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Disitulah Sejun mencoba lagi untuk melamar Eunha. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari Young. Ternyata Young mengetahui niat Sejun yang akan melamar Eunha. Saat itu juga Young meminta agar Sejun untuk membatalkan niatnya. Karena tahu Sejun tidak membawa cincin. Young mengatakan jika itu adalah momen yang akan diingat seumur hidup, maka harus berkesan. Akhirnya Sejun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, saat Eunha pulang kerja, ia mencoba menghubungi Sejun, namun tidak bisa. Akhirnya ia memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Saat memasuki halaman rumah, semua nampak gelap. Tetapi tidak lama, lampu-lampu itu menyala, sehingga sedikit membuat Eunha kaget. Lalu Eunha melihat ada kotak miliknya. Eunha mencoba untuk membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat tulisan dari Sejun. Tak lama Sejun datang dengan pakaian yang sangat rapi. Di situ Sejun mengungkapkan semua perasaannya pada Eunha, dan akhirnya ia bisa melamarnya. Sejun pun langsung memakaikan cincin pada Eunha. Dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Dan selesai.